Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, selamat malam buat kita semua yang di rumah. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Kembali kita beribadah pada malam hari ini, yaitu ibadah pencurahan Roh Kudus. Dan mohon perhatian untuk Bapak Ibu, boleh mengambil atau menyediakan tempat untuk kita menerima Roh Kudus, pengurapan yang baru pada malam hari ini. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Yang percaya boleh kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sorakan haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Bagi Dia anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya
nyata kuasanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam hari ini Kau mengurapi setiap umat-Mu. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa mari patahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Boleh sekali lagi saling memberkati. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin. Nyata kuasanya. Haleluya. Bolehkah kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita? Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dengan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, menyatakan kerinduan kami malam hari ini, bahwa kami haus dengan pribadi-Mu, yaitu Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Bahwa kami lebih lagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduan. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu
kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari Bapak Ibu dari awal angkat pujian ini, katakan, ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan segala kerinduan. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Ku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Oh, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Ku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, oh, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua. Di doa kami Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Ku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, oh, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Dengan tangan terangkat kami katakan, nyatakan
Roh Kudus-Mu, Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, haleluya. Kami puas dengan segala kebaikan-Mu, segala perbuatan-Mu, Bapa. Oh ya ralabasanda ralabataka, oh ya ralabasanda ya ralabo. Hari ini Tuhan, kami rindu Kau membangkitkan setiap kami. Bangkitkan tubuh, roh, dan jiwa kami lebih lagi, Bapa. Oh ya ralabasanda ralabataka ya ralabasando. Biar segala bangsa, segala jiwa-jiwa, bahkan keluarga kami menyembah-Mu. Layaklah Tuhan, layaklah Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan, layaklah segala bangsa sujud kepada segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan, layaklah keluarga kami, layaklah keluarga kami sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Engkau Tuhan layak dipuji, disembah. Setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Malam ini Tuhan, kami menanti-nanti hadirat-Mu.
Kami merendahkan hati kami. Kami mencari wajah-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Tuhan, Engkau sedang melihat kehidupan anak-anak-Mu, kehidupan hamba-hamba-Mu hari-hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami membutuhkan satu hal malam ini Tuhan. Roh-Mu yang menguatkan kami, Roh-Mu yang menghiburkan kami, Roh yang memberi kami keberanian, Roh yang memberikan kami kemampuan, kesanggupan untuk kami melewati setiap ketakutan, setiap krisis yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan memberikan kami roh kekuatan, roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban ya Tuhan. Itu sebabnya malam ini Tuhan kami berdoa, biar Engkau memenuhi setiap umat-Mu yang menyembah-Mu. Biar Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus. Kembali Engkau Tuhan memenuhkan kami dengan minyak urapan-Mu, dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Sebagaimana Engkau Tuhan melawat murid-murid-Mu, umat-Mu yang sedang menanti-nanti Engkau Tuhan. Kami mencari wajah-Mu, kami menanti-nanti Engkau ya Allah Roh Kudus, agar kami boleh mengalami terobosan yang baru, breakthrough ya Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan yang baru dari setiap kondisi yang kami alami, dari setiap keadaan yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kiranya Engkau diberkati dengan sembah, dengan nyanyian, dengan pujian kami. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang beracara bagi setiap hidup kami hari-hari ini Tuhan. Kami ada dalam lindungan-Mu, kami ada dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Engkau berkata bagi kami, sekalipun 1000 rebah di sebelah kiri kami, 10.000 rebah di sebelah kanan kami, tetapi kami yang tinggal, yang diam di dalam Engkau, kami akan menikmati perlindungan, keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Oh, bagi saudara-saudara kami, teman-teman, sahabat, keluarga kami yang sedang mengalami goncangan hari-hari ini, Engkau yang menghiburkan mereka, Engkau yang menguatkan mereka Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan. Kami tahu badai akan berlalu, dan kami tahu Tuhan Engkau sedang mempersiapkan yang ilahi, yang indah, yang mulia bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, malam hari ini berbicaralah Tuhan bagi kami. Sapa kami dengan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi semuanya kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang ada di rumah yang sudah memuji, menyembah Tuhan dan siap mendengarkan firman-Nya, sabdanya, bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua. Saya akan percaya Bapak Ibu semuanya, umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, semuanya kita dalam keadaan baik ya. Kalau kita belajar seluruh kebenaran firman Tuhan, jadi Tuhan akan membawa kita kepada masa-masa atau waktu-waktu yang tidak mungkin kita tidak siapkan atau kita tidak duga. Tetapi satu hal yang Tuhan janji kepada setiap kita, bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itu sebabnya kita tidak perlu takut kondisinya seperti apapun. Kalau Tuhan di dalam kita, Tuhan bersama-sama dengan kita, saya percaya yang tidak baik bisa Tuhan ubah jadi baik ya. Semuanya yang dirancangkan musuh kita bisa Tuhan ubahkan jadi kebaikan. Nah, malam hari ini saya mau sharing dari Kisah Rasul 2. Ini masih waktu-waktu di mana kita sedang menanti Tuhan hati kita ya, berdoa mencari wajah Tuhan. Saya mengajak seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh umat Tuhan untuk kita merendahkan hati kita, mencari wajah Tuhan, berdoa selama 10 hari kita berdoa dan puasa. Karena saya percaya pencurahan Roh Kudus tahun ini adalah momentum yang sangat penting sekali untuk kita
berjalan, melanjutkan kehidupan kita dan menerima hal-hal yang baru. Saya rindu setiap kita boleh mengalami breakthrough, ya, terobosan di dalam perjalanan kita, dalam kerohanian kita, dalam keluarga, dalam segala sesuatu. Kalau kita mencari wajah Tuhan, kalau kita bekerja sama dengan Tuhan, kita akan melihat percepatan, perubahan, bahkan hal-hal yang tidak terduga Tuhan kerjakan dalam diri kita. Nah, malam hari ini kita buka kitab kita dari Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Kita akan sharing, ya, pelan-pelan, tidak terlalu lama. Mulai dari ayat 37, Bapak Ibu. Kita baca bersama, yuk, 2, 2, 3, ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat konteks dalam Kisah Rasul pasal 2 ini, ketika Petrus dan 12 rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan seluruh rombongan, ada sekitar 120 orang sedang menanti-nanti pencurahan Roh Kudus waktu itu, Bapak Ibu. Roh Kudus sudah dicurahkan, tetapi kita perlu senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Kita tidak menanti-nanti lagi karena dia sudah ada di tengah-tengah kita, dia ada di dalam kita, tetapi yang perlu adalah kepenuhannya itu, saudara. Di dalam kita terus, ya, pengurapannya itu terus yang ada di dalam kita. Nah, ketika Petrus dan murid-murid teman-teman yang lain, ya, dilawat, dipenuhi oleh Roh Kudus untuk pertama sekali dalam bentuk lidah-lidah api dan juga tiupan angin. Nah, apa yang terjadi ketika dia bangkit, lalu dia membentangkan rencana Tuhan atau Injil yang disampaikan kepada seluruh orang-orang yang mendengarkan, yang berkumpul waktu itu di Yerusalem. Melihat mereka dipenuhi di loteng, saudara, di lantai 2. Lalu Petrus berkhotbah dengan berani, dengan lantang. Dan Alkitab katakan, maka semua hati mereka tertusuk, semua hati mereka sangat terharu melihat dan mendengarkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengarkan, apa yang dijelaskan oleh Petrus. Maka di ayat 37 ini, setelah mereka dengarkan semuanya, maka kita tiba di ayat ke-37. Mereka berkata, untuk itu apa yang harus kami lakukan? Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Nah, Bapak Ibu, siapa saja yang menjadi alamat? Siapa yang berhak? Orang-orang yang menerima baptisan kepenuhan Roh Kudus. Apakah hanya rasul-rasul? Apakah hanya murid-murid? Atau apakah ini hanya pengalaman orang-orang di zaman kisah para rasul, saudara? Atau ketika murid-murid waktu itu di hari Pentakosta, apakah itu kejadian itu hanya untuk hari Pentakosta, Bapak Ibu? Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Lalu Petrus melanjutkan, demikian jawabnya, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, di sini jelas, Bapak Ibu, ini tidak perlu ditafsir. Bagaimana seseorang bisa menerima kepenuhan, kunjungan, lawatan Roh Kudus tinggal dalam diri seseorang? Di ayat 38, Petrus dengan lantang berkata, yang pertama yang perlu ketika seseorang rindu, ketika seseorang mau berjalan, ketika seseorang bekerja sama, kepenuhan Roh Kudus di dalam dirinya, maka syarat yang pertama, Petrus dengan jelas berkata yang pertama, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi apa syarat pertama untuk kita boleh menerima kepenuhan Roh Kudus? Bukan hanya orang Israel, bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang tua, bukan hanya orang muda, bukan hanya satu bangsa, satu kota, tetapi ini yang disampaikan oleh Alkitab. Siapa saja
yang bertobat, memberi dirinya dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai lambang pertobatan, sebagai lambang penerimaan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buahnya adalah orang itu harus memberi diri dibaptis. Seberapa banyak kita yang rindu malam hari ini, saudara, kita menerima kepenuhan Roh Kudus. Syaratnya mudah dan gampang sekali. Petrus hanya berkata, hanya bertobat dan dibaptis. Bapak Ibu yang ada di rumah, berapa banyak saudara sudah percaya kepada Kristus yang sudah dibaptis? Pertanyaan yang kedua, berapa banyak yang sudah percaya kepada Kristus tapi belum dibaptis? Mungkin ada orang sudah percaya tapi belum memberi diri dibaptis. Itu artinya saudara belum menyerahkan hati, belum bertobat sepenuhnya, 100%, masih ada keraguan, ada ketakutan dalam diri kita, saudara. Orang yang bertobat itu, di dalam Alkitab, pertobatan itu, saudara, pertama adalah perubahan pola pikir kita, perubahan pengertian kita, akal budi kita. Pertobatan adalah artinya kita insaf, kita sadar akan satu tindakan, akan satu kesalahan, akan dosa, maka kita mau berbalik. Sebagai lambang pertobatan, saudara, harus rela diri kita dibaptis. Di masa Kisah Para Rasul, di zaman gereja mula-mula, semua orang yang dibaptis itu, saudara, semua dibawa ke sungai Yordan, dan juga semua sungai-sungai yang ada di Israel. Orang itu harus dicelupkan, orang itu harus ditenggelamkan. Karena bertobat artinya, dibaptis artinya, saudara, menanggalkan manusia, semua manusia lama kita, semua dosa-dosa kita, semua kesalahan kita, semua penyesalan dan kejahatan, semua harus ditenggelamkan. Kita harus mau menanggalkan manusia lama kita semuanya, ditanggalkan semuanya. Dengan tanda apa? Ditenggelamkan. Lalu setelah ditenggelamkan, maka dia harus bangkit kembali. Artinya apa, Bapak Ibu? Dia harus berjalan dengan menanggalkan manusia yang lama, berjalan dengan manusia yang baru. Dan dia berhak menerima janji, yaitu penolong, penghibur, yaitu janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Bagi Bapak Ibu, bagi setiap kita yang rindu hari-hari ini dipenuhi oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus. Ketika kita mau bertobat, mau mengubahkan hidup kita, saudara, dan berjalan dengan janji-janji Tuhan, maka setiap kita sudah memenuhi kriteria, syarat untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya permintaan Tuhan ini di perjanjian baru ini, saudara, permintaan yang sangat mudah, permintaan yang sangat gampang. Sebab Bapak Ibu coba bayangkan, orang yang bertobat di perjanjian lama, maka prosesnya akan panjang, Bapak Ibu. Setiap dosa, setiap pertobatan harus dibayar dengan apa? Dengan korban. Setiap pertobatan tidak boleh hanya berdoa meminta lalu menyerahkan diri untuk dibaptis, enggak. Perjanjian lama, lambang atau tanda pertobatan selalu harus bawa korban persembahan. Apakah itu kambing, apakah itu domba, apakah itu tekukur. Dan prosesnya, ritualnya sangat panjang. Jadi permintaan yang Tuhan minta bertobat di perjanjian baru sangat mudah. Itu sebabnya Injil itu kabar yang sangat baik, sangat baiknya kabar itu orang tidak percaya. Masa mungkin hanya dengan mengaku percaya dalam hati Yesus Kristus sebagai Tuhan, orang itu diselamatkan? Masa hanya sebagai lambang pertobatan, hanya rela diri dibaptis, lalu berjalan di dalam janji-janji Tuhan, apakah itu selesai? Itu sebabnya Yesus membawa hukum yang baru ini. Ketika Yesus membawa hukum yang baru, perjanjian baru, semua orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat perjanjian lama tidak masuk akal hukum yang dibawa oleh Yesus. Itu sebabnya semua orang menganiaya Yesus, menganiaya ajarannya,
menganggap Yesus menista. Sebab hukum yang sudah dibangun beribu-ribu tahun dan Yesus membawa hukum yang baru. Itu sebabnya Injil kabar baik, saking baiknya kabar itu saudara, orang jadi menganggapnya sesuatu yang tidak masuk akal. Dan Petrus berkata, kami adalah bukti ketika kami bertobat, rela diri kami dibaptis. Maka apa yang kamu lihat hari-hari ini, ketika kami berbahasa roh, kami dipenuhi Roh Kudus, kami berkata-kata bahasa-bahasa yang baru. Itulah yang diminta Tuhan, supaya setiap kamu, itu sebabnya Petrus berkata ketika orang banyak bertanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami juga menerima janji itu? Petrus berkata dengan telunjuk dan suara yang lantang, bertobatlah, relakanlah dirimu dibaptis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan datang, berapa banyak di antara kita sudah dengan hati yang bertobat? Atau jangan-jangan masih ada di antara kita yang belum dibaptis hari ini, saudara. Sekali lagi, saya tidak ragu menyatakan kalau ada orang yang belum rela dirinya dibaptis, belum sepenuhnya kita menyerahkan hidup kita. Belum sepenuhnya kita menyerahkan hati kita. Belum sepenuhnya kita percaya kepada Injil itu. Malam ini, izinkan suara ini menggelegar di telinga rohani kita. Orang yang mau dipenuhi Roh Kudus, orang yang mau masuk di dalam kerajaan surga, dia harus bertobat dan dibaptis, saudara. Gereja kita setiap hari membuka lowongan baptisan. Setiap minggu, saudara, banyak orang yang menyerahkan diri, bertobat dan dibaptis. Sekali lagi coba tanya di kiri kanan saudara, siapa tahu anak, siapa tahu kakak, adik ada di kiri kanan saudara. Coba tanya, sudah dibaptis belum? Itu artinya belum bertobat dia kalau belum dibaptis. Tapi kalau sudah dibaptis ya, itu artinya dia sudah rindu. Tinggal buka hati kita. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Roh Kudus yang mereka lihat, Roh Kudus yang dijanjikan Bapa, Roh Kudus yang dalam wujud api, lidah-lidah api, dan juga dalam bentuk angin itu. Ketika orang banyak tanya, siapa saja alamatnya, siapa saja yang berhak menerima janji itu, Petrus berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi Roh Kudus bukan hanya untuk orang 100 tahun ke depan, bukan hanya untuk orang 200 tahun ke depan, bukan hanya orang 1000 tahun. Selama Yesus belum datang, Roh Kudus adalah setiap bagi semua orang, sebanyak orang yang terpanggil, bagi semua anak-anakmu yang akan datang. Semuanya kita, saudara. Roh Kudus rindu menuntun anak-anak kita, orang-orang muda, orang-orang tua, sebab bagi setiap kitalah, setiap keturunan kita, Roh Kudus itu dijanjikan Tuhan. Ayat 40 yang terakhir kita baca bersama 2-3 ya. Dan dengan banyak perkataan lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam, menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Bapak Ibu sudah lihat Petrus yang baru dipenuhi, yang masih segar-segarnya dengan pengurapan saudara, dengan Roh Kudus, maka dia berkata, dia mengecam. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak selamanya kata-katanya itu semua kata-kata nasihat dan penghiburan. Di dalamnya ada kata-kata kecaman. Kedua, di dalamnya juga ada nasihat, dan bahkan Petrus berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita semuanya membutuhkan Roh Kudus. Saya percaya dengan segenap hati, waktu-waktu yang di depan kita ini bukan waktu-waktu yang semakin baik. Yesus ketika mengajar murid-murid orang banyak, dengan jelas dia berkata, tanda-tanda kedatanganku, maka kekacauan akan semakin nyata, kekacauan akan semakin banyak. Perubahan segala sesuatu itu akan terjadi. Perubahan alam, perubahan akhlak moral manusia, perubahan di langit, dan segala sesuatu akan digoncangkan. Perjalanan di depan kita ini, saudara, bukan perjalanan yang mudah.
Bahkan saudara, apa yang kita lihat hari-hari ini sebagai pintu awal permulaan yang akan kita lihat saudara, permulaan penderitaan di akhir zaman. Bagaimana kita bisa melewati saudara ke depan? Saya percaya orang-orang yang tidak dipenuhi, orang-orang yang tidak menerima kuasa, orang-orang yang tidak menerima kepenuhan Roh Kudus adalah orang-orang yang kemungkinan bisa tersandung oleh alam, oleh kesulitan, oleh ekonomi. Sebab fungsi atau tugas Roh Kudus adalah menolong kita, menghiburkan kita, menguatkan kita. Kemampuan kita seberapa, tapi ketika kita tidak mampu, saudara, kita harus tahu ada Roh Kudus yang menolong kita. Kita tidak mampu, kita tidak sanggup lagi. Rasanya kita seperti berjalan di padang gurun. Rasanya ketakutan, kegelisahan kita, rasanya kekhawatiran kita sudah klimaks, sudah puncak. Rasanya kita sudah seperti murid-murid yang waktu itu adalah sudah diintimidasi dari segala arah. Tetapi ketika Roh Kudus dengan tiba-tiba memenuhi mereka, apa yang terjadi? Saudara, kumpulan murid-murid, orang-orang yang takut tiba-tiba diberi keberanian, kemampuan. Bahkan waktu itu ketika mereka diperhadapkan, disidangkan kepada para tua-tua, para pendakwa saudara, supaya dihukum. Lalu mereka berkata, silahkan kamu pilih, mana orang akan lebih patuh dan taat kepada Tuhan atau kepada sesama. Ada satu keberanian yang luar biasa. Saudara, kemampuan kita terbatas, tapi ketika kita menerima, membuka hati kita, dan Roh Kudus berdiam, tinggal di dalam kita saudara, saya yakin dan percaya saudara, maka kita akan mengalami kehidupan yang baru, perubahan yang baru. Di masa-masa yang krisis ini saudara, ketika kita bertobat, ketika kita sudah dibaptis tadi, lalu kita berjalan, di waktu itulah kita perlukan Roh Kudus sebagai penolong kita. Sebab ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak bisa memunculkan sifat-sifat ilahi dalam diri kita. Kesabaran kita terbatas, saudara. Keberanian kita terbatas. Segala sesuatu terbatas dalam diri kita. Tetapi ketika kita orang-orang yang lahir baru, percaya kepada Injil, kepada Yesus, ketika kita berjalan, saudara, Roh Kudus siap mementoring kita. Roh Kudus siap jadi pengawal kita, pembela kita. Roh Kudus siap yang akan menuntun kita. Sekali lagi kesabaran kita terbatas, tapi ketika Roh Kudus memenuhi kita, tidak mustahil saudara akan menjadi orang dua nomor sabar di dunia ini selain daripada Musa. Saudara, kenapa Musa? Orang yang memang sangat kehidupan, sangat disiplin, sangat keras. Tapi Alkitab katakan, dia pemilik hati paling lembut yang ada di dalam dunia ini. Saudara tahu jawabannya kenapa? Persekutuan, hubungan, keintiman Roh Kudus dapat mengubah sesuatu yang tidak baik, yang jelek dalam diri kita. Ketika kita terus intens, kita terus membangun persekutuan, kita terus dipenuhi Roh Kudus. Saudara, orang-orang di sekeliling kita akan heran dengan perubahan sikap moral kita. Orang-orang jahat bisa meninggalkan kejahatannya. Orang-orang merokok bisa tinggalkan rokoknya. Orang-orang narkoba bisa meninggalkan segala sesuatu. Sebab kenikmatan yang terbaik dia peroleh, saudara. Kepenuhan dengan Roh Kudus akan membuat kita ketagihan dengan Tuhan, dengan hadiratnya, dengan berdoa, dengan firman saudara. Itu akan menarik kita, akan tertarik hal-hal yang ilahi, hal-hal yang rohani Bapak Ibu. Sehingga yang kita anggap dulu kenikmatan, kesukaan, hobi kita, idola kita, segala sesuatu. Sama seperti Paulus, dia berkata itu semua kuanggap sampah. Apa yang bisa membangun itu Bapak Ibu? Adalah Roh Kudus dalam diri kita. Dan Tuhan katakan, kamu anak-anakku, semua orang-orang berjalan di dalam rencana, di dalam Injil. Maka buah-buah roh itu harus keluar, harus mengalir dalam diri kita yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera sampai kepada penguasaan diri. Bagaimana saudara mungkin orang yang dulunya tidak sabar, pelan-pelan, proses demi proses bisa menjadi orang yang sangat tenang? Bagaimana orang yang sangat pemalu, orang tidak berani, tiba-tiba bisa berubah 180 derajat
Bagaimana bisa berubah? Sekali lagi saudara, ada Roh Kudus yang akan memproses di dalam diri kita, yang akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus sehingga kita sama seperti Yesus. Itu sebabnya rindukan hari ini saudara. Buka hati kita selebar-lebarnya untuk Roh Kudus. Jangan persoalkan saudara bagaimana kondisi kita, sifat, karakter, keadaan kita hari-hari ini. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi kita, kita bisa diubah Tuhan. Seperti Paulus yang jahat jadi orang yang berubah berjalan ke dalam jalan Tuhan. Seperti Musa, seperti Daud. Saudara, saya percaya Roh Kudus pekerjaannya adalah mengubah segala sesuatu dalam diri kita. Itu sebabnya saya mendorong setiap kita, Bapak Ibu sekalian dimanapun kita, mari kita buka hati kita. Kita terima, kita buka hati kita, kepenuhan pengurapan Roh Kudus. Maka kita akan maju, kita akan tampil dengan manusia roh yang baru. Sehingga sifat-sifat yang ilahi muncul dalam diri kita. Dan Tuhan katakan orang-orang yang lahir baru dengan sifat-sifat karakter baru, itulah tandanya Roh Kudus ada berdiam di dalam diri kita. Roh Kudus akan menolong kita. Mari kita tundukkan hati kita. Kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Kita datang memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Tuhan, kami datang menyembah. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu, oh Tuhan Yesus adalah penyembahan. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi, mari kita datang dengan hati yang sungguh. Tuhan, kami buka hati kami, menerima kepenuhan, menerima curahan, menerima hembusan kuasa-Mu. Roh Kudus yang akan mengubah seluruh kehidupan kami, arah perjalanan kami, sebagaimana Engkau menyertai mengurapi hamba-hamba-Mu, bahkan gereja mula-mula Tuhan Yesus. Kami percaya, oh, kami menanti-nanti Engkau Tuhan. Kami menanti-nanti Engkau Roh Kudus mencurahkan kasih karunia-Mu, memberikan karunia-karunia dalam diri kami, memunculkan sifat-sifat karakter-karakter yang ilahi dalam kami. Oh, Tuhan, Engkau memenuhi setiap anak-anak-Mu, orang-orang tua, orang-orang muda. Engkau memenuhi para teruna-teruna-Mu Tuhan, anak-anak kami Tuhan. Izinkan kami boleh menyaksikan limpahnya curahan Roh-Mu hari-hari ini, memenuhi setiap kami Tuhan, mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga kami berjalan di dalam rancangan dan rencana-Mu, menggenapkan Injil dan firman-Mu ya Tuhan. Oh, kami memberkati seluruh keluarga, seluruh teman-teman sahabat lingkungan kami. Kami memberkati kota kami memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kami memberkati pemerintahan kami memberkati pelayanan kami, gereja-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Kami percaya janji-Mu, Engkau akan mencurahkan Roh-Mu Tuhan 2 kali lipat lebih lagi atas setiap kami Tuhan, sehingga kami akan bersinar di masa yang gelap ini Tuhan. Gereja-Mu akan bangkit menjadi terang, bahkan setiap kami menjadi terang bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kekuatan-Mu melimpah-limpah atas setiap kami. Kekuatan-Mu turun atas setiap kami dalam nama Yesus. Sebab untuk itulah Tuhan jadikan kami, untuk itulah Tuhan berikan kami kesempatan waktu demi waktu Tuhan, untuk kami datang memuji menyembah-Mu ya Tuhan dengan segenap hati kami. Malam hari ini sekali lagi kami berkata, ku tahu hidupku. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan dengan sembah, diberkati Tuhan dengan pujian, diberkati Tuhan dengan waktu kami Tuhan. Dan sebelum kami menutup ibadah kami malam hari ini, lepaskanlah berkat-Mu atas kami. Kami buka hati kami tadahkan tangan kami ke surga, kami hadapkan wajah kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya, memberikan kami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya bagi setiap kami dan memberikan damai sejahtera-Nya malam hari ini, esok martabakan sampai selama-lamanya. Semuanya kita yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, shalom. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu seirama